Ada Mas Ezar, ada Usufi. Assalamualaikum. Halo. Bisa dengar? Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Omong-omongan dulu, Us. Sudah sampai. Bentar, Us, aku ambil buku, Us. Itu nanti Kak Usnya nggak ada, Us. Use, kok belum ada dari tadi, Use. Kenapa? Itu gurunya belum ada, Mazhar. Benar-benar nih bocah. Kan mulai Zoom-nya jam 9.30. Jam 9 udah pada siap. Ya, Nggak itu. apa-apa. Dari jam 8, Us. Jam 8. Dari jam 8. Iya, tadi Usufi ada beberapa yang notif di emailnya Usufi. Ada Mbak Jihan sama Mas Ezar tadi ya udah nungguin dari tadi. Kok aku kok? Tadi banyak, Us. Ada Mas Wais. Oh iya, udah ngobrol kalian? Udah dari tadi. Sambil Alhamdulillah. nunggunya Us. Ngobrol apa? Ngobrolin apa? ngobrol gak jelas gitu. Aku cuma dengerin tok. Maaf ya, kan memang iya, tadi kan mulainya harusnya jam 9.30 gitu. Kan tadi masih nunggu ayah bundanya kalian. Sebentar ya. Sufi cariin. 1 tahun lagi baru pulang. Nggak sampai kok 1 tahun lagi. Oke, kita mulai sekarang bisa. Ya, Us. Sudah ada semua. Coba Ustazah absen ya. Absen 1 kelas 1 kelas 4A dan B. Absen 1. Siapa? Absen Ada? kelas 4 tok, Us. Hah? Gadir, Mas El, gadir. Gadir. Oh, 4B, absen 1. Adekku loh. Kok masih sepi sih? Sebentar ya, Ustazah nyiapin materinya kalian. Sepi. Oke. Ada Mas Java. Ada Mas Jawa. Java. Kalian sudah nyiapin itu belum? Apa namanya? Buku tematik. Udah. Udah. Buku tematik. Us, jebol, Us, buku tematikku. Loh, wah itu kena screen kamu itu. Mazhar, background gimana? Tunggu, nak dengerin Sufi dulu ya. Sambil nunggu teman yang lain, silahkan dibuka buku tematik halaman subtema 2. Subtema 2 halaman 49. Silahkan dibuka buku tematik 7, subtema 2 halaman 49. Oke. Udah belum? Apa ini? Udah, Us. Pinter, semangat sekali Mas ya. Ya. Oke. Mana ini yang lain? Buku tematikku jebol. Itu nggak jebol, Mazhar. Itu ya, Mas ya. Jebol. Mazhar cari cara kasih background gimana? Cara ngasih background itu ada di situ, nanti ada online background gitu di settingannya. Tanya Mas Ezar itu gimana caranya ngasih background itu? Gimana Mas Ezar caranya? Pakai laptop. Oh, pakai laptop. Habis itu yang ditambah yang mana? Itu yang titik 3. Habis itu. Yang background and Harus setting sana, setting sini, Us. Titik 3 setting itu yang mau ganti, monggo.
Wih, kok ada api semua? Oke, kita mulai ya, Nak. Ya, Us. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat semua screen-nya? Ayo, siapa yang coret-coret? Yang coret-coret siapa itu? Ayo dihapus. Ayo, siapa yang coret-coret? Oke. Semua mikrofon bisa dimatikan. Oke. Sudah. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menggali informasi dari teks non-fiksi. Siapa di sini yang tahu teks non-fiksi itu apa? Bisa angkat tangan. Apa mau Ustadzah tunjuk? Aku informasi. Siapa? Sebut nama. Izar. Oh iya, Mas. Enggak. Izar kan. Enggak jadi. Siapa ini yang coret-coret? Jangan dicoret-coret ya, Mas, Mbak. Izar yang apa kau? Apa itu teks non-fiksi? Ada yang tahu teks non-fiksi minggu kemarin sudah kan membahas tentang ide pokok dari teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi? Oh, ada yang coret-coret. Nah, jangan dicoret-coret ya, kasihan temannya nanti keganggu. Nggak keganggu, Us. Yuk, bisa dibilangin kan anak soleh-soleha, jangan mencoret-coret PowerPoint yang sudah di-share. Oke, teks non-fiksi itu teks yang ditulis berdasarkan informasi atau yang berisi informasi sesuai dengan kenyataannya. Contoh dari teks non-fiksi itu salah satunya yaitu ada jurnal, ada berita yang ada di surat kabar, itu termasuk teks non-fiksi. Atau kalian pernah membaca buku biografi seorang tokoh, contohnya tentang Gus Dur atau Bung Karno. Nah, seperti itu. Jadi non-fiksi kita akan masuk ke cara menemukan informasi baru. Kemarin sudah cara menemukan ide pokok yang ada pada teks non-fiksi kan? Nah, sekarang kita akan menemukan informasi baru yang ada pada teks non-fiksi. Oke, coba di sini saya bacakan. Kita dapat menemukan informasi melalui teks non-fiksi dengan cara membaca secara seksama dan membuat pertanyaan 5W1H. Siapa yang tahu 5W1H? Siapa di sini yang tahu 5W1H? Bisa raise hand. Aku, Ezar. Ezar, coba sebutkan aja 5W1H itu apa aja? What, when, what, when, where, why, who. Oke, artikan. What itu apa? 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 When. When itu When? apa? Kapan? Kapan? Pintar. Where? Where? Kawan. Where? Mana? Where? Mana? Pintar. Why? Kenapa? Who? Telat. Siapa? How? Bagaimana? Jadi, ketika kalian menemukan informasi baru, coba dilihat dulu. Ada apa aja yang terdapat di teks tersebut. Kemudian when, kapan,
terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian ada Mas Ezar, jangan coret-coret. Ayo dikembalikan. Hapus, Kemudian hapus. ada where. Where artinya di mana kejadian tersebut. Kemudian why, kenapa ada itu. Who, siapa saja yang terlibat, dan how, bagaimana ceritanya. Contoh sekarang kalau itu di tematik kalian, itu judulnya tentang apa coba? Yang halaman 4. Urang Koneksi si buku Badui. Jadi nanti kalau mencoba mencari informasi dari teks bacaan ini, kira-kira yang perlu diperhatikan apa aja? Apa aja? Ada apa saja yang dilakukan sama si orang Kanekes di suku Badui, kemudian when, di mana mereka tinggal, di mana suku Badui itu tinggal, kemudian where, when itu kapan? Kapan di sini? Kapan sore hari? Kapan itu ada di mana? Kemudian where, di mana mereka tinggal? Kemudian why mereka, kenapa mereka masih ada di pedalaman? Nah, nanti kalian harus baca dulu isinya itu apa. Kemudian who, siapa saja yang ada di dalam suku Badui itu, dan how. How itu bisa banyak, bagaimana mereka tinggal, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berkeluarga, bagaimana mereka mencari nafkah, seperti itu. Nah, di sini Ustazah sudah berikan cara menemukan informasi baru dari teks non-fiksi. Jadi nanti teks non-fiksi itu macam-macam. Pokoknya yang berupa kenyataan. Ayo Mas Bajo coret-coret ya. Pokoknya yang dituliskan berdasarkan fakta atau kenyataan itu namanya teks non-fiksi. Kalian bisa baca majalah, kemudian bisa baca koran, kemudian bisa baca buku pelajaran, itu termasuk teks non-fiksi, kayak gitu. Kalau teks fiksi kan berarti berdasarkan khayalan dari penulisnya, seperti komik, novel, kemudian apalagi webtoon. Kalau kalian lihat webtoon, nonton webtoon. Mas Ervin, kok kalian mulai coret-coret ya? Enggak, Us. Ini nanti sudah rekam, orang tua kalian bisa lihat loh ya. Siapa aja di namanya loh ya, coret-coret. Oke, kita lanjutkan. Cara menemukan informasi baru dari teks non-fiksi. Yang pertama yaitu menentukan istilah dari teks yang hendak dicari, penjelasannya atau penggunaannya. Contoh di sini. Contoh yang dicari kata Badui. Kata Badui ini nanti kalian bisa cari di kamus bahasa Indonesia ya. Nanti bisa search, kalian bisa search di Google, cari di Google nanti KBBI online. Nanti itu muncul di situ, kalian bisa cari sepuasnya kata-kata yang belum kalian ketahui. Contoh ini kata Badui, nanti input di kolomnya KBBI itu nanti diketik Badui, atau jika kalian punya buku kamus bahasa Indonesia yang bentuknya fisik, yang tebalnya segini, itu nanti bisa cari di situ. Nggak hanya kata Badui aja, semua kata-kata yang berbahasa Indonesia, baik asli maupun yang serapan dari bahasa asing, itu bisa kalian cari melalui kamus bahasa Indonesia. Ya, jadi menentukan kata atau istilah teks yang hendak dicari penjelasannya atau penggunaannya. Dicari dulu kata-kata yang sulit, digarisbawahi. Yang nggak tahu artinya digarisbawahi. Kemudian carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya. Tahu halaman indeksnya gimana? Usukin nggak buat kamus bahasa Indonesia? Jadi nanti itu kalau di kamus, di buku kamus, entah bahasa Indonesia atau bahasa Arab,
itu pasti ada lobangan yang di pinggirnya itu kan. Nah, itu namanya indeks. Jadi dicari hurufnya, seumpama huruf cari kata Baduy, berarti awalannya hurufnya B. Habis itu nanti dicari lagi, dicari yang bagian huruf B. Habis itu nanti dilihat, biasanya halaman paling atas itu ada BA, BI, BU, BE, BO, BN, gitu. Nanti kata Baduy itu dua huruf B sama A. Jadi dicari yang B sama A. Nanti dicari lagi Baduy, gitu ya. Atau kalau kalian nggak mau susah cari indeks dari buku Kamus Bahasa Indonesia, bisa langsung nanti search di KBBI di Google. Nanti bisa. Kemudian pahami penggunaan kata istilah atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Jadi nanti setelah kalian menemukan kata yang di Kamus Bahasa Indonesia, oke, nanti kalian lihat artinya. Pasti ada artinya ya. Kemudian setelah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan istilah. Jadi dicatat artinya ini tadi apa aja gitu. Kemudian itu suaranya siapa ya? Bisa tolong dimatikan mikrofonnya. Sufi masih menjelaskan ya. Oke. Selanjutnya. Gak dengar. Kenapa nggak dengar? Nggak dengarnya mulai dari mana, Mas Ezar? Sudah bisa dengar suaranya Usufi? Sudah. Sudah. Yang lainnya bisa dengar ya? Headphone-nya Mas Ezar dikasih volume dulu? Udah. Udah. Oke. Bisa lanjut ya? Bisa lanjut dari sini? Ya. Angkat jempolnya kalau bisa. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Teknik membaca memindai. Nah, salah satu cara untuk bisa menemukan informasi dari teks non-fiksi secara cepat yaitu dengan cara membaca memindai. Apa sih membaca memindai itu? Jadi anak-anakku, membaca memindai itu membaca untuk menemukan informasi secara cepat dan tepat. Biasanya membaca memindai digunakan ketika mencari kata dalam kamus. Nah, ini membaca jadwal dan lain sebagainya. Oke, jadi membaca memindai itu seperti apa sih? Oke, kita lihat cara membaca memindai. Yang pertama yaitu gerakan mata dari atas ke bawah. Langsung dari atas ke bawah, tapi pelan-pelan. Setelah ditemukan kecepatan, setelah ditemukan kata yang dicari, kecepatan diperlambat untuk menemukan keterangan lengkap dari informasi yang dicari. Jadi yang pertama yaitu seumpama kalian mau mencari apa sih yang dimaksud dengan suku Baduy. Nah, kalian bisa membaca dari atas ke bawah. Membaca cepat. Yang dicari kata-katanya suku Baduy adalah kayak gitu ya. Habis itu setelah ditemukan katanya, kecepatan diperlambat untuk menemukan keterangan lengkap dari informasi yang dicari. Setelah menemukan kata suku Baduy, merupakan suku Baduy adalah itu nanti diperlambat. Cara kecepatan membacanya diperlambat untuk membaca keterangan suku Baduy itu seperti apa, mereka tinggal di mana, bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka mendapatkan makanan untuk kehidupan sehari-hari, seperti itu. Bila telah ditemukan, oke lanjut yang ketiga ya. Bila telah ditemukan, fokuskan perhatian dan mata pada bagian tersebut. Jadi kalau sudah menemukan, langsung fokus, nggak boleh baca yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu pembaca dituntut memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan karakteristik yang dibaca. Maksudnya di sini, selain tadi kalian sudah membaca dari atas ke bawah. Dengar? Selain kalian tadi membaca dari atas ke bawah, kemudian kan kalian telah menemukan kata yang kalian cari ya. Habis itu
diperlambat. Diperlambat, kecepatan membacanya itu diperlambat. Setelah diperlambat itu untuk membaca keterangan yang dari kata yang kalian cari. Setelah itu dibaca berulang-ulang maksudnya ini seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, dari sini sudah paham belum? Ada yang ditanyakan atau masih bingung semua, Us? Paham? Paham semua? Enggak paham. Paham apa enggak? Ayo, nanti kalau disuruh kerjakan tugas, kalau nanti ada Belum paham. belum paham, siapa yang belum paham? Tanya Us. Siapa itu tadi? Us mau tanya. Iya, siapa yang mau tanya? Sebut nama, terus pertanyaannya apa? Saya Us, Mas Rafif. Oh iya, Mas Rafif mau tanya apa, Mas Rafif? Tadi cara menemukan informasi dari teks non-fiksi yang terakhir itu apa, Us? Cara Agak jelas. menemukan informasi dari teks non-fiksi yaitu mencatat bagian penting dari penggunaan kata atau istilah. Dicatat kata-kata yang sulit yang mana. Terus dicari, setelah dicari di kamus dicatat artinya. Seumpama suku Baduy, titik 2. Setelah kan kamu nyari Baduy. Baduy merupakan salah satu suku pedalaman yang tinggal di Provinsi Banten. Contoh seperti itu. Itu ditulis suku Baduy. Kemudian apalagi yang sulit kira-kira? Kanekes. Nah, contoh dari buku tematik kalian ini aja ya. Kanekes. Nah, masyarakat Kanekes. Masyarakat Kanekes itu apa? Oke, Mas Rafif sudah paham dari sini? Mas Rafif? Ya, Us. Oke, sudah paham. Yang lainnya ada pertanyaan? Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Kok sepi banget ya? Real. Ojo lewat Enggak. Yang lainnya ada pertanyaan nggak, Nak? Ada yang belum paham? Insya Allah tidak. Insya Allah sudah, yakin. Oke, berarti sudah paham semua, bisa angkat jempolnya? Bisa angkat jempolnya? Sudah paham? Kalau belum, tunjuk pakai jari telunjuk. Oke, yang belum paham siapa? Mbak Salma. Mbak Salma sudah paham belum? Tadi keliru, katanya gini. Oke, kalau sudah paham, angkat jempolnya. Kalau belum paham, angkat telunjuknya. Oke, sudah cek dulu ya, angkat jempolnya. Jempolnya. Siapa ini tadi yang angkat telunjuk? Mas Fatih, masih ada pertanyaan? Tinggi dong. Enggak, yang tinggi. Oke. Mas Faiz ada pertanyaan? Oh, nanti dikirim materinya. Ya, nanti Ustazah kirim materinya ya. Materi yang ini kan? Oke. Oke, sudah paham semua ya? Ada pertanyaan? Enggak ada? Yang angkat jempolnya. Mbak Tata, jangan mainan kucing mulu ya. Perhatikan Ustazah Sufi. Oke, kita lanjut ya, Nak. Yang terakhir yaitu mari kita coba. Sekarang kalian tadi sudah membuka buku besar tematik tema 7, subtema 2 halaman 49 sampai 50 yang ayo membaca. Nah, tugas kalian sekarang yaitu menemukan 5W 1H pada bacaan urang Kanekes si suku Baduy. Kemudian salin 5W 1H-nya itu tadi di buku tugas kalian masing-masing.
Oke, jadi itu yang dicari yaitu ada apa, kenapa, kapan, di mana, kemudian apa lagi? Ada 5 W. What, where, when, why, dan who. Siapa? Kemudian yang terakhir yaitu how. Bagaimana? Nah, coba temukan 5W 1H pada bacaan Urang Kanekes si suku Baduy. Kemudian temukan 5W 1H-nya itu tadi kan, dan tulis di buku tugas kalian. Masih ada pertanyaan tentang tugasnya maupun materinya? Thanks. Nggak ada pertanyaan? Yakin nggak ada pertanyaan? Ya, Tanya, Ustaz. Siapa yang tanya? Rizky tanya. Siapa? Iya, coba pertanyaannya apa? Tugasnya apa itu? Cuma ini kok yang bahasa Indonesia. Mau ditambahin lagi? Bisa. Enggak cuma tanya toh. Ya, aja ya tugasnya. Enggak, Us. Terima kasih. Kemarin tentang pokok pikiran atau ide pokok sudah pada paham belum? Sudah paham belum? Mas Ervin, kok coret-coret lagi toh, Nak? Ayo. Siapa tadi yang coret-coret? Oke. bukan Yang aku. pokok minggu kemarin sudah paham? Belum. Belum. Siapa yang belum paham? Kalau ada yang belum paham materinya bisa ditanyain loh nanti. Mas Gusti, kopiahnya kok miring itu? Dibenerin. Ayo, biar ganteng. Nah, gitu kan ganteng tuh. Jangan dikira Zoom Sofi nggak ngecek ya. Oke, sudah semuanya? Sudah paham ya semuanya? Sudah. Oke. Sekarang waktunya masih dan materi hari ini Sufi sudah menjelaskan. Kalian bisa tanya terkait materi-materi pelajaran yang belum kalian pahami. Gimana? Mau tanya apa? Nggak harus bahasa Indonesia. Mau IPS? Boleh. Mau IPA? Boleh. Oh iya. Main mapping kemarin sudah pada paham belum? Main mapping itu seperti apa? Iya. Kenapa Us gak jelas? Main mapping kemarin sudah paham semua belum? Main mapping itu seperti apa? Saya Agak. Ustazah jelasin ya. Aku terbang, Us. Oke. Ya. Nah, jadi Ustazah mau jelasin mind mapping itu seperti apa. Kalian bisa menemukan informasi dari teks non-fiksi ini menggunakan mind mapping. Contohnya seperti ini. Tadi apa? Suku orang Baduy ya. Urang Kanekes. Bentar, Sufi tulis. Balik. Bentar ya, bentar. Cari pulpen.
ya. Mikrofonnya bisa dimatikan semua, kasihan temennya nanti nggak kedengaran. Ya, Us. Enggak, ini bacaannya. Ini tulis bacanya tuh kurang Kanekes. Bisa lihat. Us tulisannya kok kecil banget, Us. Kenapa tulisannya kenapa? Kecil banget nggak kelihatan lah. Oh, kecil banget. Oke, Ustazah gedein ya, Mbak. Ya. Oke, seperti ini. Kelihatan? Oke. Terlalu tipis, Us. Iya, pulpennya Kelihatan. pakainya pensil. Maaf ya. Pakai pulpen aja, Us. Ya. Sufi nggak bawa pulpen ya ini tadi. Maaf. Oke. Wes, katakanlah kayak gini udah mulai kelihatan ya. Kelihatan. Jadi ini nanti tuh di cabang gini, kalian boleh gambar apapun. Ini nanti ada kolom apa? Ya. Kemudian di mana? Jadi ini nanti tuh dicabangin gitu loh, Mbak. Ini ada kata apa? Kemudian di sini nanti ada di mana orang Kanekes ini tinggal. Terus apa sih orang Kanekes ini? Kemudian nanti itu ada lagi. Kapan orang Kanekes ini mulai ada? Sejak kapan? Bisa seperti itu. Kemudian ada how atau bagaimana. Nah ini, how atau bagaimana orang Kanekes ini hidup, bagaimana orang Kanekes ini memenuhi kebutuhan. Di sini. Oke. Oke. Ya, masih 7 menit lagi, masih ada waktu. Tenang semuanya. Ada suara TV ya. Oke, sudah paham. Oke, sudah bisa lihat. Jadi pentingnya kalian nggak harus bentuk kotak-kotak kayak gini. Boleh kalian gambar bunga, gambar pohon, atau gambar rumah, atau gambar hiu, terus hiu besar, induknya hiu, itu judulnya ini bisa. Terus nanti belakangnya ada anak-anaknya hiu ini cabang-cabangnya. Orang Kanekes itu apa? Di sini ada apa? Ya, di sini ada apa? Kemudian orang Kanekes itu tinggalnya di mana? Nah, tinggalnya di mana? Bagaimana orang Kanekes itu tinggal? Bagaimana orang Kanekes itu bertahan hidup? Terus mengapa orang Kanekes ini tetap bertahan di pedalaman? Kenapa dia nggak ke kota? Nah, nanti kalian temukan jawabannya pada bacaan orang Kanekes di buku tematik tema 7 subtema 2 halaman berapa tadi? 49 sampai 50. 50. Oke. Boleh kalian boleh membuat bentuk main ini atau bentuk yang lain. Atau hanya ditulis biasa di buku tugas, boleh, terserah kalian. Ustazah membebaskan. Boleh pakai mind mapping ataupun tidak pakai mind mapping. Seperti itu ya. Oke. Dari Usufi sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Sudah paham semuanya?
Sudah paham semua? Paham. Oke, jangan lupa hari ini mengumpulkan buku Hujan tak, Bu? sekolahan. Ya, hujan. Oke, tetap jaga kesehatan anak-anak. Kita akhiri pelajaran hari ini, materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Tetap jaga kesehatan. Siapa ini yang coret-coret? Coret-coret terus. Mas Milano, Mas Milano. Zar. Mas Milano Ezar. Ayo. Tugus. Oke, Ustazah akhiri. Tetap jaga kesehatan ya, Nak. Bantu orang tua di rumah. Jangan lupa sholat lima waktu dan sholat duhanya, oke? Ayo, kok coret-coret lagi? Banyak yang coret-coret, Us. Ini direkam loh ya. Oke. Tadi ada yang namanya Oke, sekian dari Ustazah Sufi. Jangan lupa sholat duhanya. Ayo, siapa yang belum sholat duha? Jangan lupa segera sholat duha. Habis ini baru kemudian mengerjakan tugas-tugasnya dan dikirim ke Usufi ataupun Usayu ke wali kelas masing-masing ya. Oke, Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk foto dulu yuk. Ya Allah. Oke, mau foto dulu nggak? Foto ini benar. Foto. Pak. Sebentar. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, satu lagi, bentar. Yang bagian kedua. Oke, 1, 2, 3, senyum. Wow, Mas Azhar keren sekali kamu, Nak. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan sholat duha ya. Oke, dadah anak-anak semuanya. Assalamualaikum.